Selamat malam, selamat malam. Selamat datang di Midnight Live. Dan selamat untuk Persib Bandung yang menjuarai Liga 1. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke episode 22. Jadi langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita langsung mulai ke informasi yang pertama ya. Selamat datang di berita yang selalu terang meskipun Bali dan Bekasi sempat gelap. Beneran mati listrik ini. Bukan Indonesia gelap. Tenang aja. Indonesia itu besar. Indonesia kuat. Indonesia cerah. Coba aja bangun pagi, kalau nggak cerah berarti mendung. Kalau nggak mendung berarti cerah. Kalau hujan, balik selimutan lagi. Bicara soal mati listrik, setelah pada 2024 Sumatera gelap, beberapa waktu lalu giliran Bali dan beberapa wilayah di Bekasi yang blackout alias gelap-gelapan. Tapi penonton jangan sampai punya hubungan gelap ya. Aduh. Di rapat bahas kerjaan, di DM bahas staycation. Jadi ceritanya begini ceritanya. Di balik mati listrik massal terjadi pada 2 Mei kemarin, PLN bilang penyebabnya adalah gangguan transmisi 150 kV antara Pemaron Gilimanuk. Bahasa teknisnya kabel capek, pengen istirahat. Kabel aja istirahat. Penonton udah lembur nggak kayak kaya. Sama saya juga. Bayangin pulau wisata internasional, tempat bule yoga, nikah, healing, malah blackout. Turis kan bisa jadi mikir apakah ini bagian PLN goes to sleep? Tapi tenang, PLN gak selamanya ghosting. Setelah blackout selama kurang lebih 5 jam, sistem di Bali akhirnya berhasil dipulihkan 100%. PLN buktikan bahwa walau sering bikin gelap, mereka tetap bisa balikin kondisi. Kalau penonton saya yakin bisa balikin duit, bayar utang maksudnya. Besok utang lagi. PLN bilang kita kerahkan segala upaya. Warga pun bersyukur meskipun sempat panik karena kulkas mati, es batu cair, dan frozen food berubah jadi emotional damage. Plus macet di mana-mana. UIA, UIU, EO. Lanjut ke Bekasi, blackout juga terjadi beberapa wilayah. PLN bilang penyebabnya karena gangguan jaringan tegangan tinggi. Jadi yang tinggi-tinggi itu memang nyusahin rakyat ya. Harga tinggi, barang nggak kebeli. Tegangan tinggi bisa bikin listrik mati. Jabatan tinggi suka janji-janji bikin emosi. Tapi netizen Bekasi tetap positif thinking. Ibaratnya ini bentuk empati PLN buat yang punya hubungan gelap. Biar sama-sama gak ngeliat masa depan. Untuk urusan di beberapa wilayah di Bekasi, PLN lagi-lagi cepat tanggap. Kayak gebetan yang WA. Mama lagi di luar kota nih, kamu ke rumah ya. Pas sampai rumah ada bapaknya. Main catur. Kementerian SDM juga turun tangan. Katanya investigasi dulu. Padahal rakyat lebih butuh jaminan kapan lampu nyala terus. Bukan on off. Kayak mau resign gak jadi. Mau resign lagi gak jadi. Gitu aja terus sampai pensiun ya. Pertanyaan besarnya kok bisa kejadian blackout terjadi berkali-kali. Lah aku nanya saya, enggak tahu saya. Kata pengamat direksi PLN harus dievaluasi. Sepakat, ingat rakyat nggak minta listrik gratis. Yang penting murah dan menyala terus. Menyala listrikku. Minimal kalau mati lampu atau kalau mau mati lampu gitu ya. Kasih notif dulu biar nggak kaget. Senang nih penonton ya. Jadi terima kasih PLN sudah nyalain listrik lagi. Tapi tolong jangan sering-sering bikin rakyat gelap gulita. Bukannya takut hantu. Rakyat cuma takut masa depan segelap mati lampu. Ya sayang, seperti mati lampu. Gimana suara saya? Biasa aja kan? Bisa aja saya? Au!
Oke, kita lanjut lagi ke berita yang selanjutnya. Kalau di Bali sempat gelap karena listrik padam, di Jawa Barat ada terobosan yang niatnya bikin masa depan anak-anak nakal jadi lebih terang. Niatnya loh ya, nggak tahu hasilnya gimana. Jadi anak-anak sekolah yang nakal di Jawa Barat nggak lagi dipanggil guru BK, tapi langsung dilatih tentara. Katanya biar disiplin, nggak banyak gaya dan lebih punya jiwa bela negara. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Gimana? Pertanyaannya, spek anak nakal tuh gimana? Banyak lah, nggak cuma tawuran, geng motor, bolos, mabuk. Ats nggak nih? Kalau penonton mah nakalnya paling umpetin sendal nenek. Para bocil yang suka push rank Mobile Legends sampai subuh juga termasuk tuh. Jadi siap-siap aja habis push rank, paginya push up. Nggak bisa AFK lagi. Intinya program pendidikan militer ini bisa mengubah anak tongkrongan jadi anak binaan. Tentu kita positif thinking aja ya. Kalau TNI belum bisa sepenuhnya kembali ke barak, minimal diwakilin anak sekolah yang kembali ke barak. Program Gubernur Jabar ini kayak tren outfit kekinian. Pemkab dan Pemkot di Jabar langsung gercep ikutan. Bahkan ditiru sama wali kota Singkawang yang bakal kirim anak balap liar untuk dapat pembinaan. Siap-siap tuh tidur bareng knalpot. Digas-gas dah. Gimana lagunya? Numpak. Gak kuat saya beneran nih. Numpak RX King. Teng 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 teng. Oh gitu ya lagunya ya. Maklum anak Gen Z, generasi Zorro, Antonio Banderas. Kita lanjut ya. Anak sekolah sekarang sudah puyeng gara-gara PR numpuk, Google Form tiap hari, belum lagi disuruh bikin PPT. Sekarang ditambah pelajaran baris berbaris, push up, dan bangun pagi. Bukannya refresh, tambah stres. Aku overthinking, ingin healing ke barak. Meski mendapat dukungan Pemda, bahkan bakal ditiru Pemkot provinsi lain, program ini juga mendapat kritik keras dari Komnas HAM yang menilai program ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu pengamat pendidikan menilai program ini bisa jadi stigmatisasi. Karena begitu anak balik ke sekolah bukan disambut perubahan, tapi dicap kenakalan. Apalagi mungkin bisa dikucilkan. Dikhawatirkan juga anak-anak nakal yang dikirim ke barak justru bisa menimbulkan geng baru. Bayangin aja nih ya, geng motor, tukang tawuran, anak insom, semua barengan dikumpulin satu tempat. Apa iya pulang-pulang langsung well behave? Atau nanti justru malah bikin geng baru. Nama gengnya All Star Kenakalan. Gak nih? Disiplin itu penting, tapi anak nakal itu bukan musuh negara. Mereka butuh pendekatan, bukan tekanan. Jangan sampai trauma dibungkus dengan kata-kata pembinaan. Itu sama aja kayak gebetan yang bilang, jam 11 malam aku nganter mama dulu ya ambil rapor adek. Gak taunya tembak langit. Gimana lagunya? Udah. Susah juga cari duit ya. Kalau semua yang nakal dimasukin barak, kita bingung milih bina anaknya atau pejabatnya sekalian. Kalau yang bolos sekolah aja dikirim ke barak untuk pembinaan, jangan sampai yang suka bolos janji kampanye malah dapat promosi jabatan. Kita lanjut lagi ya ke informasi selanjutnya dari program ngirim bocah nakal ke barak militer dan sebelumnya bahas blackout PLN yang bikin rakyat gelap-gelapan. Sekarang lanjut ke berita yang membuat rakyat terang-terangan lihat anggaran tusuk gigi 100 juta rupiah. Dan 15 kue tart 48 juta rupiah. Kenapa sih hal kecil gini harus bohong? Tusuk gigi men 100 juta rupiah.
Ini buat bersihin gigi atau ngundang gigi? Semua itu bohong. Tusuk gigi 100 juta, bukannya bersihin kotoran yang nyangkut di gigi, tapi malah bikin rakyat sakit hati. Dan yang lebih manis dari janji saat reses ada 15 kue tart seharga 48 juta rupiah. Kuenya dari tepung atau dari emas antam nih? Bayangin 15 kue tart, 48 juta rupiah. Kesenjangan ulang tahun. Tapi tenang, anggaran aneh itu udah dicoret sama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Yang datang kayak temen di tongkrongan, gak ikut makan tapi ngitungin bilnya. Pas lihat bil langsung kaget. Tapi ya kita tetap harus waspada. Kadang anggaran aneh itu kayak mantan klingi ya. Udah diblok, nyuruh temen nanya kabarnya ya. Pakai nyuruh-nyuruh teman segala. Ngapain sih? Langsung dong. Meski anggarannya aneh, ini belum tentu korupsi. Bisa aja pejabat yang bikin anggaran giginya lagi sensi. Pas bikin anggaran keselip titipan jadi salah isi. Atau mungkin tartnya harus gluten free, rendah dosa dan anti kritik. Rakyat itu udah cukup kenyang bukan sama kue tart tapi sama janji manis yang dikunyah pakai air mata cicilan. Dan ingat, rakyat itu mirip emak-emak dasteran nunggu flash sale, sabar tapi hafal harga-harga. Jadi kalau ada anggaran aneh, jangan harap rakyat nggak ngeh. Semoga tusuk gigi dan kue tartnya bisa direvisi pakai logika, biar nggak cuma bersih mulutnya, tapi juga bersih hatinya. Masih ada lagi beritanya. Kita geser ke program yang katanya perlu evaluasi total, karena penerapannya yang belum presisi. Jadi begini, saudara sebangsa setanah air dan sekotak nasi, kita kembali dikejutkan. Bukan karena harga beras naik, tapi karena kombinasi aroma khas menu MBG dan sirene ambulans. Program makan bergizi gratis atau disingkat MBG kini makin bikin gawat. Dari Nganjuk, Sukoharjo, Nunukan, Pandeglang, Waingapu di NTT, Batang, Cianjur, hingga yang terbaru di Bandung. Yang dikasih makan anak sekolah yang panik satu Indonesia. Ini serius loh ya. Jadi setelah 78 siswa dari 2 sekolah di Cianjur mendadak mual, muntah, dan pusing 7 keliling, giliran Bandung kena apes. Kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pak Anhar Hadian, ada 342 siswa SMPN 35 Bandung yang keracunan usai menyantap hidangan dari program MBG. Berdasarkan pernyataan Pak Anhar, insiden keracunan massal ini berawal dari semangat catering MBG yang masak mulai jam 1 dini hari demi anak-anak sekolah bisa makan bareng. Menunya dikirim ke 4 sekolah, total 3.163 porsi. SD kebagian duluan jam 9 pagi, masih fresh, masih aman. SMP kebagian jam 11, udah mulai asem nih kayaknya ya. Nah SMA dapat jam 13.30, udah bau, tapi untungnya insting selamat mereka masih aktif jadi nggak dimakan. Nah, puncaknya 342 siswa dan 2 guru SMPN 35 Bandung mengalami tour de toilet. Dengan gejala lengkap, muntah, diare, pusing, nyeri perut, bonus antre di toilet. Meski tahu makanannya ada yang aneh, mungkin mereka takut ditabok buzzer jadi tetap dimakan. Gue tabok. Makan kamu. Komplain, enak gak enak dimakan. Nah ente komplain. Sekaya apa ente? Bisa aja saya. Mana tepuk tangannya? Biar semangat. Meski mual-mual, untungnya nggak ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Mungkin karena sudah cukup dirawat oleh rasa trauma dan bau makanan yang tak terlupakan. Pihak Dinkes pun langsung gercep, ambil sampel makanan buat dites di lab. Meskipun hasilnya kayak sinyal wifi di sekolah buffering lama bisa 10-12 hari. SPPG juga bakal dipanggil buat rapat evaluasi. Mungkin sekalian cari tahu, kok bisa makanannya jadi 4 sehat 5 diare? Dalam waktu kurang dari 12 jam. Program makan bergizi gratis ini awalnya digagas biar anak sekolah makin cerdas. Tapi kalau sering-sering mual, otak malah jadi majal.
Majal tuh tumpul ya. Wali muridnya pun sebal. Kalau terus begini program MBG bisa jadi challenge. Makan sambil was-was. Kayak buka chat mantan. Minta balikan. Tapi isinya tebak-tebakan. Mau tahu nggak tebak-tebakannya? Apa tuh? Kenapa ginjal ada 2? Kenapa? Kalau 1 ganjil. Ada tebak-tebakan lagi nih. Sayur-sayur apa yang nggak pernah perang? Apa tuh? Sayur mayor. Mayor udahlah. Lucu nggak lucu yang penting aman. Setelah program MBG bikin ratusan siswa bergizi plus muntah plus diare plus trauma, Presiden Prabowo geram dan langsung evaluasi di Hambalang. Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan dengan wajah penuh harap dan mungkin sedikit stres bilang, targetnya sekarang 0 accident. Sebuah cita-cita mulia karena kita semua sepakat makan siang itu sebaiknya nggak berujung jadi lomba estafet ke toilet. Rapat evaluasi juga ngebahas seleksi mitra catering yang lebih ketat. Jadi ke depan penyedia makanan MBG harus lolos uji kompetensi. Bisa masak, bisa jaga higienis. Dan minimal tahu bedanya sayur segar sama sayur ambiar. Sayur mayor. Balik lagi ke tebak-tebakan tadi ya. Jangan sampai makanan anak-anak itu freshnya cuma pas di foto buat Instagram. Tapi pas dimakan aromanya udah kayak percintaan toksik. Bikin mual, pedih di perut dan akhirnya nyesel pernah nyoba. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah SMP, SMA dan buat para orang tua yang anaknya masih PAUD, TK atau SD, jangan tanya apa yang negara kasih buat perutmu. Tapi tanya dulu, udah expire belum? Gizi itu penting, tapi lebih penting lagi masih sehat setelah makan. Jangan sampai di benak anak-anak, MBG malah jadi mual bareng, gengs. Sekali lagi dong aunya. Ya, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kita akan ngobrol bareng Aumania di luar negeri. Midnight Live goes to international. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Midnight Friends sepertinya harus mulai bersiap karena dunia pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan dasar dan menengah akan kembali mengalami perubahan. Perubahannya apa aja ya? Tahil Atik Iram, mari kita lihat. Di era Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen di bawah komando Menteri Abdul Muti setidaknya ada 5 kebijakan baru yang diterapkan, yakni akan adanya tes kemampuan akademik atau TK yang akan menggantikan ujian nasional. Kemudian penerapan sistem penerimaan murid baru SPMB yang berubah dari zonasi menjadi rayonisasi. Pendidikan kita juga akan fokus ke artificial intelligence atau AI, bukan alamiah intelligence ya. Sejak SD hingga SMA ini AI akan diterapkan. Lalu dihidupkannya kembali penjurusan di SMA yakni IPA, IPS dan bahasa yang sempat dihapus. Serta akan ada pendekatan deep learning yang ini semua akan mulai diterapkan di tahun ajaran 2025-2026. Belum lagi nih ada treatment buat anak nakal yang juga menjadi momok dari pelajar saat ini. Kebijakan Pemprov Jawa Barat untuk mendidik mereka di barak yang sepertinya menjadi ujian bagi dunia pendidikan di Indonesia terutama orang tua. Akankah pendekatan tersebut akan menjadi jurus jitu menuju Indonesia Emas 2045? Mohon ini semuanya dari dibayar. Secara giliran. Uang bagi kami. Nah, udah mulai pusing kan? Mungkin untuk bisa mengukur apakah perubahan yang dilakukan akan membuat orang tua lebih yakin, saya coba akan membandingkan cara Udah masuk aja nih. lagi baca berita masuk. Saya lagi main game malah masuk nggak sengaja nih. Lagi push rank nih. Push rank dong. Hati-hati besok push up. Waduh. Nanti bisa dibawa ke Dibawa ke mana?
bisa dibawa ke barak militer. Saya suka itu. Suka? Kan cita-cita saya jadi tentara. Oh. Gak kesampean, tinggi badan kurang, sama gigi kurang rapi. Apalagi yang kurang? Suara? Muka kurang, suara kurang. Suara gimana suara? Ya suara kayak gini nih. Padahal bisa lebih berat dong. Bisa. Oh. Itu terus lawakannya diulang-ulang ya? Ada aumannya di luar negeri. Masa? Mau ngomong kita bandingin deh pendidikan luar negeri sama sini. Oke. Soalnya saya IPA nih, jadi co-host. Kok bisa ya? Di luar negeri gimana ya? Oh lo IPA? IPA dong. Ih keren, gue IPS. Oh iya, tapi kan sama-sama jadi host. Ayo lanjut bro. Ada posternya ya? Ada dong. Kita langsung berbincang saja Iya. dengan Aumania cabang Skotlandia. Yo, mana ini? Glasgow. Ini dia Jati Savitri. Wih. Apa kabar? Apa kabar Mbak Jati? Apa kabar Resa? Apa kabar Otong? Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah. Mbak Jati mungkin boleh cerita sedikit dulu nih soal Mbak Jati yang saat ini berada di Skotlandia. Apa sih yang menjadi ambisi Mbak Jati di sana? Wih, ambisi. Ambisinya apa ya? Jadi sekarang aku lagi sekolah lagi nih, Resa dan Otong dan juga teman-teman semuanya. Lagi lanjut sekolah studi S3 PhD, departemennya Media and Journalism di Glasgow Caledonian University. Jadi di kota Glasgow. Kota Glasgow itu kalau dari London masih harus naik pesawat lagi sejam ya ke atas. Jadi kita ada di utara, nih anak gunung di utara. S3 loh. Iya. Saya S1 aja. Pilek apalagi S ada 3. Oke Mbak Jati kan ke sana bersama dengan keluarga ya di Skotlandia. Bagaimana sih Mbak Jati melihat perbandingan antara pendidikan di Indonesia dan di Skotlandia? Ya, yang paling terasa banget itu yang pasti di sini itu gratis. Aku nggak bayar apa-apa. Itu bedanya sama waktu di Indonesia, karena di Indonesia aku kan nyekolahin anak-anak itu di sekolah swasta ya. Ya pengennya sih di sekolah negeri yang gratis, tapi ya di Indonesia kita tahu kualitas sekolah negeri itu nggak semuanya kualitasnya sama gitu kan. Apalagi di tempat aku tinggal waktu di Indonesia, kita tinggal di Bintaro ya, di Tangerang Selatan. Itu di sekitar rumah kita itu sekolah negerinya ya nggak semuanya kualitasnya bagus lah ya gitu. Makanya akhirnya kita memutuskan waktu di Indonesia itu nyekolahin anak-anak di sekolah swasta. Yang artinya sekolah swasta bilingual itu harganya ya, uang pangkalnya udah berapa puluh juta, terus SPP-nya udah berapa juta sebulan kan. Tapi di Scotland ya sekolah negeri, kita sekolahin anak-anak di sekolah negeri nih deket rumah, karena di sini juga sistemnya zonasi. Jadi dekat banget sama tempat tinggal kita, mereka bisa jalan 10-15 menit udah sampai sekolah gitu kan. Itu udah sekolahnya deket, terus kita nggak perlu bayar ya, jadi nggak ada uang pangkal, nggak ada SPP, nggak ada waktu kenaikan ya dari primary school itu SD lulus, terus mereka naik ke SMP, namanya di sini secondary school, itu nggak ada uang pendaftaran, bahkan nggak ada pendaftaran, nggak ada tes, semuanya udah langsung otomatis masuk dari SD-nya, primary school-nya ke high school-nya gitu. Itu yang paling nah, terasa. Kalau di Skotlandia itu kalau anak-anak bermasalah ya, apakah akan dididik juga secara militer? Di sana ada nggak seperti itu, Mbak? Nggak ada, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini marahin anak aja itu ada cara-caranya gitu. Karena di sini semuanya dihargai banget ya, anak-anak itu pendapatnya dihargai, mereka ditanyain gitu, apa yang menurut mereka nyaman, apa yang nggak nyaman kayak gitu. Yang pasti bedanya lagi selain harga tadi ya, kita nggak bayar uang sama sekali, nggak ada uang pangkal, uang SPP nggak ada, uang bahkan untuk field trip yang dalam kota itu gratis. Jadi karena semuanya disupport sama pemerintah sini kan. Transport itu ke sekolah mereka kalaupun harus naik bisnya itu disediakan dan itu gratis. Terus anak-anak di sini mulai dari TK ya sampai umur 21 tahun mereka itu dapat satu kartu khusus yang mereka bisa pakai. Mereka bisa keliling Scotland dengan gratis naik bis gitu. Jadi itu salah satunya fasilitasnya. Belum lagi kalau aku bandingin kualitas fasilitas sekolah negeri di sini itu ya beda jauh sih ya kalau dibandingin sama sekolah negeri di Indonesia. Kalau kita mau bandingin kan sama-sama sekolah negeri nih,
Padahal aku tinggalnya di kecamatan loh ya, di sini di suburb gitu, yang di pinggiran kota gitu. Tapi tetap kualitas sekolah negerinya itu fasilitasnya itu lab-labnya juga lengkap gitu. Terus ya mereka ada pelajaran dan ekskul tambahan juga, dan semua ekstrakurikulernya gratis gitu. Gratis, ekskulnya gratis. Suka main gitar gitu. Ya itu ekstrakurikulernya tuh gratis gitu. Jadi boleh pilih ekskul apapun dan itu kita nggak perlu bayar lagi sama sekali. Baik. Mbak Jati sehat selalu ya. Sehat terus Mbak Jati. Di Skotlandia, Aumania cabang Skotlandia nih. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Jati Savitri. Semoga sehat selalu dan pendidikannya dilancarkan semua ya. Terima kasih Mbak Jati. Dengan Mbak Jati saya jadi pengen ke Garut nih. Beda dong. Beda ya? Iya. Pulang kampung. Garut, pulang kampung ya? Kampung. Oke, Midnight Friends jangan kabur dulu. Usai jeda saya akan hadirkan seorang yang gondrong. Ganteng. Jago main gitar. Bisa nyanyi juga. Siapa dia? Dia siapa? Tungguin ya, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Karena bintang tamu kita yang kali ini ganteng, gondrong, bisa main gitar. Susunan bangkunya juga udah disusun nih, ya. Yang paling depan yang cantik-cantik, yang tengah yang ganteng-ganteng, yang paling belakang apa adanya aja ya. Gimana kalau kita langsung sambut, ini dia, Marcelo Taito. Elo is in the house. I don't know. Thank you Elo. Gue yang thank you, man. Sudah hadir di Midnight Live. Semoga enjoy di sini ya. Enjoy banget. Kita langsung ngobrol aja. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Elo. Silakan dulu Elo. Oh ini tuh Midnight Live. Inilah. Gue cuma denger doang apa ini kayak hostnya rada benga apa gimana gitu, tapi ya keren, ternyata asik dia anaknya, keren. Ternyata Skid Row juga ya. Anak Rawasari. Sekitar Romangun. Oke, Skid Row? Skid Row gue kayu putih. Mainnya di Arion dan sekitarnya ya. Ya benar. Dulu bioskop namanya Astor situ kadang-kadang suka. Velodrome. Velodrome ya gue. Lu di Sekolah di Rawasari, sekolah di Melania. Melania dulu. ya, gue tahu kita ngobrol. Tahu ya. Apa kabar Elo? I'm good. Badan makin jadi. Gimana? Setuju nggak? Karena saya langsung Apa? aging like fine wine. Aging like fine wine. Supporternya banyak loh di sini, fansnya banyak banget ya. Nice. Tapi bener ya, lo jaga pola makan. Lumayan. Serius? Nge-gym? Sebenarnya lebih ke jaga pola hidup sih sebenarnya. Jadi kayak balance lah antara olahraga sama makan gitu. Jadi karena gue suka makan dan gue suka treadmill. Jadi lumayan memberikan keleluasaan untuk bisa makan yang lebih enak lah gitu. Mungkin ada kiriman makanan dari fansnya ya, biasanya kan gitu. Biasanya ya. ada. Tapi Elo ini memang intermittent dijaga. Dulu awal intermittent ya, jam 12 siang makan, jam 6 terakhir kali makan gitu. Tapi lama-lama udah menjadi sebuah kebiasaan, jadi udah nggak pernah lagi makan, sarapan udah nggak pernah, hampir nggak pernah. Biasanya sarapan cuma minum kopi, habis itu langsung treadmill atau olahraga. Gitu. Coba kita lihat foto Elo lagi nge-gym ya, kita lihat berikut ini fotonya. Ada? Weh, tepuk tangan dulu dong. Tapi lo fokus ya? Gini, gue jadi malu. Sebenarnya itu baru 3 bulan nge-gym. Karena gue tuh nggak mau terlalu orang yang suka ngupdate kalau misalnya baru hari pertama udah langsung kayak start a new day with apalah gitu. Ya kan ada orang gitu. Gue nggak, gue nunggu 3 bulan sampai karena kata orang
3 months itu bisa ngebentuk habit. Terus 3 minggu apa 3 bulan, 3 tahun tuh membentuk karakter. Nah, gue pas 3 bulan karena udah jadi habit, gue baru foto itu. Oke, jadi perlu persiapan juga ya sebelum foto ya? Yes, lumayan. Jadi supaya ada hasilnya lah kelihatan. Jadi kayak emang gue nggak ngincer. Buat gue bukan resultnya yang penting gitu, tapi way of life-nya yang penting. Way of life. Lifestyle. Itu penting lifestyle. Karena banyak juga yang bilang sekalinya kita males nge-gym misalnya, itu langsung males terus tuh. Iya, untungnya sih gue lumayan punya dedikasi yang tinggi untuk olahraga misalnya. Kayak waktu itu dulu gue sempat 96 beratnya. Tapi karena rajin olahraga dan sering treadmill dan apa, itu turun bisa sampai sekarang. Waktu itu belum mulai nge-gym tuh 65. Oke. Nah itu cuma treadmill aja. Treadmill aja? Ya sama tipis-tipis intermittent gitu. Oke, memang harus fokus ya. Harus konsisten yang penting guys. Oke. Itu yang paling penting. Karena kan dengan jadwal manggung yang padat, fisik tuh harus betul-betul dijaga ya. Banget. Karena ya percuma lu dapat. Bagaimana lu bisa dapat jadwal yang padat kalau lu nggak punya fisik yang bagus kan? Wih, itu setuju ya. Kira-kira. Itu benar. Itu juga berlaku buat para reporter, jurnalis ya, yang sering tampil di layar. Gue nggak pernah ngeliat mereka ini yang di depan nih, kenapa ya gue nggak pernah ngeliat mereka nih? Sering. Yang barisan depan. Iya, yang belakang gue nggak terlalu merhatiin. Iya. Yang di belakang apa adanya aja kan. Cool. Oke, kita bicara soal kehidupan lo nih lo. Nice man. Ya. Apakah memang setelah berkeluarga ini menjadi sebuah turning point buat lo lebih ngerem, mengejar ambisi? Bisa cerita sedikit lo? Menurut gue semenjak punya istri dan anak, gue merasa hidup gue bukan gue lagi. Hidup gue secara pribadi ya, mau itu karir atau cita-cita, impian apapun lah, harapan, itu udah nggak matters buat gue. Yang paling penting itu buat anak sama istri gue. Dan di situ mengubah semua angle, perspektif, paradigma gue untuk menjalani hidup ini. Sehingga ya sampai sekarang akhirnya gue bener-bener cuma buat mereka doang hidupnya gue gitu. Gue dulu sama istri gue udah kalah pertama. Karena gue punya prinsip happy wife, happy life. Ya benar. Karena taruh buat yang menikah. Udah deh lo ngalah aja gitu, karena udah paling best gitu karena ya saya lo istri gue udah mengandung anak gue 9 bulan 2 kali lagi jadi kayaknya dia deserve my appreciation dan segala macam privilege yang gue bisa kasih buat dia. Gak nyangka kan di panggung rocker di rumah family man. Iya begitu, gue juga gak nyangka apalagi gue gak pernah mau nikah, dulu gue gak mau nikah men. Gue gak pernah mau nikah. Serius? Iya maksudnya gue sempat gak punya faith sama cinta waktu itu ya. Norak sih, tapi itu yang gue alamin. Karena waktu itu nyokap gue meninggal tahun 2013. Dan gue ngeliat bapak gue sendirian gitu kayak. Picik sih sebenarnya sempit, tapi ini yang gue rasain. Gitu. Buat apa sih nikah? Kalau end up-nya lo akan berpisah gitu. Artinya norak sih, I know, katro gitu. Tapi pada ujung-ujungnya hanya cintalah yang bisa membuat gue bangkit gitu dari keterpurukan gue dan segala macamnya sehingga akhirnya gue punya faith sama cinta dan gue ketemu wanita yang gue sangat cintai dan gue memiliki keturunan 2 anak gue dunia sama darah yang sangat lucu dan cantik sekali. So kita lihat momen Elo dengan dunia ya, berikut ini kita tampilkan. Oh ya. Gue kangen lagi sama anak gue sekarang. I know, lucu ya. Itu habitnya dia tuh. Iya. Habitnya tuh sebelum tidur. Iya, dia harus kayak megang hidung, ngusul-ngusul muka gue gitu. Terus dia harus kayak, ya dia nggak tahu kenapa dia adalah orang yang. Tapi ya, gue nggak bohong ya. Gue jalan dari parkiran ke mobil gue, mau kesini. Terus gue habis main sama anak gue, terus gue bilang kayak, you know what, kayaknya yang bensin gue saat ini adalah mereka gitu. Yang tadi gue bilang di awal bahwa ya udah gitu, yang bisa keep me going saat ini ya mereka doang. Motivasi, determinasi, pengorbanan, semuanya. Apakah ini sekarang membuat lo lebih berserah? Benjets tuh banget ya. Kalau zaman dulu kan,
Ada yang tahu nggak sih Benjes yang kayak Benjes? Anak Skid Row. Bukan, TV-nya nggak di sini, masalahnya gue nggak enak. Nah, maksudnya, jadi emang gue memiliki wisdom atau apalah namanya ya, hikmat bahwa enak kalau hidup lo tuh berserah gitu. Lo nggak lagi menggantungkan keakuan lo, menjalaninya itu dengan oh ini gue nih deh. No. Apa yang punya gue ini cuma titipan doang, jadi sisanya terserah. Tapi gue akan terus berjalan, gue akan mencoba. Tapi outcome-nya terserah. Oke. Lebih enteng gak sih? Lebih enteng pastinya. Iya. Setelah sebelumnya penuh dengan ambisi ya. Setelah banget. Ego Benjets lagi, gue ngomongnya iya Benjets banget. Mau yang versi Prancis nggak? Bangje. Bangje. Enak Bangje nih ay. Kita udah dead jokes habis parah, kita udah kayak ketawa. Gane. Uye. Gue mulai dong. Au gitu. Udah. Coba Elo sekali lagi. Au. Wah, yang depan langsung merinding kayaknya ya. Merdu soalnya suaranya penyanyi. Nice. Tapi kalau soal pendidikan ke depan, apa yang akan lo tekankan kepada anak-anak lo? Apakah memang pendidikan yang pernah diterapkan oleh keluarga lo ke Elo akan lo terapkan juga ke anak-anak? Kayaknya rada berbeda tuh. Karena generasinya orang tua gue sama generasi gue tuh jauh banget bedanya. Bagaimana cara untuk ya beda lah. Kayak misalnya gue baru kemarin lihat TikTok ya, anak Gen Z gitu. Gue kan millennials ya. Anak Gen Z gitu kalau dikasih tahu terms-termsnya gitu udah beda banget. Mereka ada beberapa video yang kayak nggak tahu beberapa kata yang kita biasa paham gitu kayak misalnya apalah bahasa Oka gitu kan. Biasanya tuh kita tahu gitu. Mereka nggak tahu sama sekali. So itu semua berbeda. Jadi mungkin akan berbeda juga nge-treatnya gitu. Tapi buat gue pendidikan yang paling penting ya dari rumah pertamanya gitu. Sekolah, ya pendidikan formal yang kita tahu itu menurut gue penting untuk mendapatkan ilmu dan apa ya istilahnya sebuah simulasi yang akan nanti mereka pakai untuk di dunia nyatanya. Bahwa nanti di dunia nyata mereka bisa bertemu dengan orang, tata keramanya gimana, bersosialisasinya gimana, ada aturan, ada do's and don'ts, ada hierarki, ada ada semuanya gitu. Tapi tetap dari rumah itu yang paling penting. Values, adab, apa semua segala macam itu harus dari rumah. Dan itu akan membentuk seorang nanti ke depan akan seperti apa. Banget. Apapun pendidikannya kalau dia udah dapat itu ya dari rumah, menurut gue modal utamanya udah ada. Gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Elo. Hari ku lewati hanya sendiri tanpa kekasih. Dia ada 22.30-nya lagi jam live ini ya maksudnya. Iya benar. Minta live. Boleh lu. Otong ya? Otong dong. Bukan otong koil ya? Bukan. Otong kail. Otong kail. Otong, thank you bro, udah kenal gue bro. Kalau otong. Tapi saya juga pengen tanya. Apa tuh? Tatonya cuma itu doang? Saya ada 2 dong. Satu lagi yang mana? kiri tato naga. Tato naga? Nah. Gambar telur itu? Naganya belum netes. Saja lah brother. Ada satu lagi. Tato mawar. Ada lagi tato mawar? Sama Gimana? sini, tapi masih basah. Gue tahu. Saya mau lihat akarnya dulu nggak? Lu mulai ketawa. Ya, jadi saya kesini mau bawa pertanyaan dari netizen. Oke. Banyak Kita bacakan setelah jeda ya. Boleh. Masih bersama Elo di sini. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Ada pertanyaan dari netizen nih. Ya. Yang pertama dari @muhammad.ridwan.27. Bang Elo kalau lagi pusing biasa suka ngapain aja? Main sama anak. Oke. Itu paling Main sama anak ya. Udah, itu udah paling obat pelipur kehidupan gue lah, lara gue. Seru banget pokoknya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari It's Comfort Production. Jika Bang Elo ingin sepanggung dengan penyanyi luar negeri, dengan siapa? Gue pengen banget sepanggung sama Oasis.
Lagi Dia reuni ya? reunian, Iya, ya. reuni. Iya. Seru ya. Udah beli tiket gak? Enggak sih kayaknya. Mahal banget. Mahal banget. Udah habis juga katanya. Iya juga sih. Iya, Otong udah lembur berapa kali ya? Tetep nggak kaya-kaya nih. Nih, selanjutnya dari Vanrik06_. Bang, spill dong fakta unik di balik lagu Masih Ada Yang dirilis sekitar tahun 2020-an itu. Sampai sekarang aku masih suka dengar lagu yang itu. Keren. Lagu itu gue bikin waktu habis mandi. Oh iya? Iya, habis mandi terus nggak ada orang di rumah. Waktu itu masih di rumah orang tua. Nggak ada siapa-siapa, terus lagi kayak bingung atau ngapain. Terus tiba-tiba main gitar, dapet. Dan itu lagunya dari lirik sampai, pokoknya dari lirik, nada, bagan, langsung jadi. Dan buat gue prinsipnya kalau lu dapat lagu segitu cepatnya dan segitu tertatanya, langsung jadi. Biasanya itu hits. Oke, tapi gimana kalau sebelum membuat album udah tahu nih mana yang akan hits, mana yang belum? Dulu gue tahu, jujur. Mas bukan tahu sih, tapi kayak, kayaknya ini keputar deh gitu. Sekarang gue blank, man. Apalagi yang kayak gue baru rilis album, itu udah gue blank banget. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Nanti kita lanjut ke situ. Nanti kita akan bahas lagi album terbaru dari Elo ya, album ke-7. Tapi ini juga ada pertanyaan dari Charlie_Brown. Apa tantangan terbesarmu dalam menjaga idealisme bermusik di tengah industri yang terus berubah? Ngeri banget nih. Dalam banget sih lo cari. Jam berapa nih? Baru ditanya pertanyaan berat banget. Oke, menurut gue paling bener adalah stay true to yourself. Oke. Apapun yang lo rasain itu yang lo tulis. Jangan mikir orang lain dulu. Dulu karena gue saking lamanya di industri, jadi gue pas berpikir bikin lagu tuh kayak, ini orang suka nggak ya? Iya. Sekarang nggak. Jadi menurut gue yang paling bener adalah lo harus suka dulu sama lagu lo tulis. Masalah orang lain suka apa enggak, itu urusan belakangan ya. Yang penting lo harus bangga dengan apa yang lo bikin dulu. Kita berikan tepuk tangan untuk Elo sekali lagi. Au. Dari audiens mungkin ada pertanyaan? Ada nggak sih? Ada yang mau nanya? Ini kayak Ayo dong. biasanya nanyain Lu orang terus nanya. nih. Ada yang mau nanya? Diam 1000 bahasa ternyata. Oh iya, masih malu-malu. Malu-malu. Oke, nggak apa-apa ya. Santai aja Santai tuh. aja. Kita langsung bahas album terbaru Elo. Ombak melankoli. Ombak melankoli ya. Gokil. Album ke-7. Album 7. Lo bilang tadi lebih berserah ya, tapi ternyata lo masih bikin album. Jarang-jarang musisi bikin album. Biasanya single kan zaman Iya. sekarang. Buat gua album itu bisa memberikan impact yang lebih untuk fans gua. Atau setidaknya bahasanya gini, gua bisa menawarkan yang lebih untuk fans gua dibanding hanya cuma sekedar single gitu. Oke. Mereka punya banyak pilihan dan gue sangat menikmati mengerjakan album. Di studio lo kayak ketemu sama beberapa, apalagi di album ini ada kayak beberapa nama yang gue baru pertama kali kerja juga, kayak ada Iga Mas Ardi, ada Pandu Fastoni, ada Vega beberapa kali udah pernah. Artinya well prepare ya? Sama Eki Humani, ya enggak juga, karena itu semuanya serba by chance gitu, serba kebetulan kayaknya. Tadi sebenarnya udah grand design-nya udah ada pasti, tapi kayak semuanya berlangsung begitu naturalnya dan segala macam. Proses kreatifnya gue suka banget, karena nggak pernah ada yang kayak mikirin ini bakal keputar di radio nggak ya gitu. Karena ada lagunya tuh beberapa tuh yang 6,5 menit, 5 menit setengah yang emang bener-bener no radio friendly banget menurut gue ya. Kalau zaman dulu kan 3 menit, 3,5 gitu. Nah jadinya bener-bener yang tadi melanjutkan pertanyaan si abang yang berat banget pertanyaannya. Charlie Brown. Bahwa gue saat ini bener-bener bikin lagu sesuai dengan apa yang gue rasain aja. Melankolia kan berarti depresi, putus asa. Apa itu menggambarkan Elo di album ini? Bisa gue sanggah dulu, melankolia nggak selalu harus depresi dan putus. Mungkin itu lu kali depresi dan putus asa. Kayak depres banget gitu. Tapi salah satu outputnya itu mungkin ya, salah satu ekspresinya itu. Tapi lebih ke bahasa gue tuh low dynamic sih. Low dynamic. Ya jadi kayak nggak hingar-bingar gitu, yang bisa lu dengerin di mobil tanpa harus kecilin volumenya kalau lagi ngobrol sama orang gitu. Yes. Low dynamic song ya? Low dynamic ya, jadi kayak chill, santai, pas lah buat ngapain kayak buat relax, buat santai. Sans Santiago. Ats gak nih? Gue tadi denger lagi di Ats gak nih, gila lu ya. Gila lu. Gokil, berani lah Bray. Elo, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Jadi banyak yang bilang nuansanya ini lebih tenang dan penuh emosi. True. Apa sih yang bikin seorang Elo tuh emosi? Gini, emosi gue lumayan banyak. Ya cinta
marah itu kan bentuk sebuah emosi ya. Tapi gue kali ini gue pas bener-bener gue ngeliat kehidupan gue udah dengan TV gue apa yang terjadi gitu, isinya YouTube gue isinya Baby Shark gitu, ngerti ya, udah kayak semua Miss Rachel gitu-gitu yang oke gitu. Jadi Cocomelon ya kan, Johnny Yes Bapak gitu. Sehingga gue ngerasa kayak dynamic gue tuh itu gitu saat ini, dan akhirnya yang keluar yang outputnya itu gitu. Ada lagunya ini judulnya Ombak Melankolia. Itu lagu bener-bener untuk anak gue gitu. Oh iya. Ini kayak lagu Nina Bobo lah gitu. Dan itu bener-bener ya kalau lu tanya emosi apa yang saat emosi gue berubah-berubah. Gue waktu itu gue bisa wah marah-marah, terus sekarang gue lagi kalem aja gitu. Gue nggak tahu mungkin berikutnya apa gue marah-marah lagi. Mudah-mudahan sih enggak ya. Yang jelas album 99 meraih penghargaan Emmy Awards 2020, album rock terbaik. Album rock. Untuk album ini ada target khusus Ombak Melankolia ini? Buat gue nggak ada sih kayaknya. Gue cukup dengan bangga aja kalau gue bisa memproduksi sebuah karya musik ya sebagus itu buat gue ya. Karena ada beberapa album yang gue denger ngapain ya gue bikin begini ya gitu ya. Gue nggak tahu bikinnya lagi sadar apa enggak, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti saat ini gue bener-bener bisa menikmatinya dengan penuh kebanggaan dalam kayak asik ya ternyata gitu. Bukannya narsis gitu, enggak, tapi memang I'm proud of the production gitu. Apalagi lagu-lagu yang ini yang nggak pernah gue bikin gitu, yang gue pribadi gue nggak pernah puas dengan cukup apa yang telah gue bikin gitu. Gue pengen explore terus. Udah 40 tahun men, gue main explore terus dan segala macam ya. Gue terinspirasi dari bapak gue udah umur 77 kira-kira saat ini. Tapi dia masih tiba-tiba bikin lagu, ngasih denger lagu, nih papa punya lagu dengerin dan segala macam. Buat gue gila, bapak gue keren banget ya, udah 77 tahun kan. Tapi masih bikin lagu dan segala macam, dan I love you pa, inspirasiku. I love belajar dan gue suka banget untuk mendapatkan ilmu yang baru. Mungkin bisa Elo satu bait dari album terbarunya. Judulnya Setunggal. Tak ada penggantimu, hanya dirimu seorang setunggal. Kayak gitu. Elo, sekali lagi terima kasih. Men, thank you so much. Sudah hadir di Midnight Live. Kita boleh ke depan ya. Boleh untuk kita closing acara Midnight Live hari ini. Para penonton mana suaranya? Luar biasa, Marcelo Tahitu hadir di Midnight Live. Gimana Otong? Bangga sekali saya. Saya yang DM dia kan. Iya, katanya kembaran. 11-13 kan. 11-21 kayaknya. Emang jauh banget. Oke, itulah tadi Midnight Live untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Elo. Thank you so much man, thank you so much guys semuanya. Hadir di Midnight Live. Terima kasih untuk penonton Aumania. Sudah hadir di Studio 1 Metro TV. Dan akhir kata, saya Valentinus Reza. Saya Otong Budi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.